Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Fendi87. Pada video kali ini saya akan membahas perbandingan antara internet kabel yang fiber optik seperti IndiHome, First Media, Iconet, dan lain-lain membandingkan dengan STB Open WRT. Apa saja kelebihan dan kekurangannya plus minusnya masing-masing topologi atau mode itu menurut saya ini sudah saya rangkum di sini. Jadi ada beberapa plus minus yang sudah saya rangkum berdasarkan pengalaman saya memakai kedua internet tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ikuti terus videonya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja ke video pembahasannya. Let's go. Ya oke. Yang pertama kita akan memulai dari internet kabel terlebih dahulu ya. Internet kabel fiber optik di sini saya sudah pernah memakai dua provider, yaitu First Media dan sekarang Iconet. Oke. Di sini saya sudah merangkum kelebihan dan kekurangan fiber optik ya. Oke. Untuk kelebihan pertama untuk fiber optik adalah koneksinya itu cepat dan lancar, jadi tidak tersendat-sendat. Lebih seringnya begitu, tidak seperti ada jeda latensinya itu kecil ya, jadi lebih enak, lebih nyaman digunakan. Lalu yang kedua adalah stabil internetnya, karena memakai kabel itu tadi dari kantor pusat atau penyedia jasa layanan ISP-nya itu disalurkan ke rumah pelanggan itu memakai kabel, jadinya cenderung lebih stabil untuk koneksi internetnya. Dan juga disambungkannya memakai kabel fiber optik ya, yang mana kita ketahui fiber optik adalah kabel dengan resolusi, bukan resolusi sih, transfer data cepat untuk saat ini. Jadi itu kelebihan selanjutnya adalah kalau menurut saya dapat diandalkan. Jadi ketika kondisi-kondisi tertentu itu dapat diandalkan untuk download atau upload konten begitu. Jadi itu saja. Lalu adalah kekurangan dari fiber optik. Nah, ini menurut saya, sekali lagi, menurut saya harga paketnya itu lumayan mahal. Untuk yang 10 Mbps saja itu lumayan mahal ya, apalagi yang 20 Mbps. Bisa lebih mahal lagi, di atas 250 mungkin, sudah sama PPN-nya. Jadi memang internet fiber di Indonesia itu memang masih cenderung mahal ya, dengan bandwidth yang kecil seperti itu. Lalu kekurangan yang kedua adalah tidak semua daerah itu tercover penyedia jasa layanan itu ya. Seperti misalkan yang terbaru Jujungnet atau Iconet begitu, hanya baru mencakup beberapa daerah saja. Untuk di kecamatan dan di kelurahan tertentu itu tidak bisa, belum tersedia. Dan mungkin yang agak banyak coverannya itu adalah IndiHome. Memang IndiHome itu jangkauannya luas sekali. Terus kekurangan yang ketiga, mau tambah bandwidth dari 10 ke 20 atau 20 ke 30 itu tambah biaya, yang mana itu lebih mahal lagi. Biaya per bulannya belum PPN dan lain-lainnya itu juga membengkak ya pastinya ya. Lalu kekurangan selanjutnya adalah perlu sewa router. Jadi kalau kalian sadar akan pembayarannya itu, MNC dulu pertama kali saya memakai itu MNC Play, itu saya dikenakan penyewa router setiap bulannya ya. Jadi seperti apa itu, Bisnet atau apa itu, ada pilihan untuk membeli routernya. Kalau ini di
include-kan sewa router pas pembayaran bulanan itu. Tidak banyak sih, cuman sedikit terasa. Jadi yang mana harusnya misalkan 20 Mbps 250.000, jadi totalnya itu jadi setelah PPN dan lain-lain jadi lebih banyak ya, lebih membengkak lagi. Lalu di ISP tertentu sering gangguan atau drop atau bahkan loss sinyal internetnya. Itu ya kalian sudah tahulah itu dari ISP mana. Dan perbandingan upload downloadnya tidak 1:1. Misalkan kita memakai bandwidth 30 Mbps gitu, downloadnya 30 Mbps, tapi uploadnya mungkin tidak sampai 30 Mbps, yaitu 10 Mbps saja. Itu juga plat merah juga, kalian juga tentu sudah tahu. Jadi tidak 1:1 seperti kebanyakan penyedia jasa lainnya. Lalu juga dari plat merah ini adalah ada FUP-nya. Jadi setelah pemakaian berapa giga itu speed-nya akan turun, terutama download-nya. Upload-nya malah lebih turun lagi mungkin. Jadi lebih terkendala pemakaiannya. Jadi kalau untuk streaming, live streaming seperti YouTuber gitu agak kurang cocok memakai plat merah ini. Lalu yang terakhir adalah tidak praktis karena memang memakai kabel ya, dan ini hanya untuk internet rumahan, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Lalu untuk kelebihan STB Open BRT di sini yang sudah saya rangkum juga, harga paketnya murah. Harga paket murah itu tergantung dari providernya yang kalian pakai. Kebetulan saya memakai biru, masih memakai biru itu berapa kemarin ya, 56.000 itu untuk 1 bulan. Terus belum akun premiumnya ya, kalau akun premiumnya sih 10.000 per bulannya, jadi 60.000-an atau 70.000-an sudah bisa dipakai, unlimited pula. Kelebihan keduanya adalah unlimited karena kita menginjek paket tertentu yang unlimitednya itu, jadi jangan khawatir ada FUP-nya. Lalu fleksibel dibawa kemana-mana ya, ini dia. Kalau STB Open BRT kalian sudah memakai firmware yang OC only-nya itu di-on-kan wifi-nya, jadi bisa praktis dibawa kemana-mana ya. Atau kalau pakai router pun bisa dibawa kemana-mana. Cuman ya memang butuh sumber listrik jadinya. Lalu mencakup banyak tempat atau daerah karena memakai nirkabel, jadi pasti banyak tempat sudah tercover apabila memakai modem yang memiliki frekuensi 1800 MHz ya. Lalu kekurangannya, nah ini kekurangan STB Open BRT adalah bergantung bug yang berlaku yang sewaktu-waktu bisa koit. Nah itu ya, bagi para injektor seperti ini memang hal yang perlu dikhawatirkan adalah bugnya yang koit. Lalu kadang sering drop karena bergantung cuaca. Nah, ini lagi balik lagi ke nirkabel itu tadi ya, memakai jaringan nirkabel itu memang tidak selalu stabil seperti memakai jaringan kabel. Lalu koneksi atau latensi masih tinggi. Nah ini memang balik lagi ke nirkabel itu tadi dan diinjek seperti itu, jadi ya memang tidak bisa, latensinya tidak bisa kecil. Untuk game online memang agak sedikit lambat begitu. Lalu bergantung juga pada akun injeknya, premium atau tidak, atau servernya luar negeri atau Indonesia. Jadi faktor itulah yang mempengaruhi latensinya. Kalau untuk download sih rata-rata tinggi sih, tergantung dari bandwidth aplikasi unlimitednya itu. Lalu tidak selalu stabil koneksinya. Nah ini dia, tidak selalu stabil koneksinya ya karena memakai jaringan seluler ya, jadi ya begitulah, tidak melulu bisa stabil, tapi memang kalau pas stabil. Ya mungkin cukup sekian pembahasan tentang plus minusnya versus antara internet kabel dan internet melalui STB Open BRT ya.
Jadi seperti itulah menurut saya pembahasan tentang plus minusnya, kekurangan kelebihannya. Jadi itu yang saya rasakan selama ini. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, video saya akhiri. Sekali lagi ini adalah opini pribadi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jika teman-teman memiliki plus minus yang dirasakan dari kedua penyedia layanan ini, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Video saya akhiri. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, share dan like juga, dan nyalakan lonceng notifikasi juga. Oke, video saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.